Nah, kalau kita sudah benar-benar hidup dalam pemerintahan Allah, kalau benar-benar kita ini sudah all out mengikut Kristus, maka ada 3 hal yang pasti terjadi dalam hidup kita. Kalau belum, berarti kita sesungguhnya masih belum. Gampang. Cirinya, ukurannya 3 hal ini. Apakah saya sudah mulai hidup dalam pemerintahan Allah, sudah mulai benar-benar mengikut Kristus? Dicirikan oleh 3 hal ini. Dan kalau orang sungguh-sungguh hidup dalam pemerintahan Allah, sungguh-sungguh hidup all out mengikut Kristus, 3 hal ini pasti semakin jelas dalam hidupnya. Semakin jelas, semakin bold, tebal dalam hidup orang tersebut. Ya, apa itu, Pak? Nah, ini orang yang sungguh-sungguh all out mengikut Kristus, sungguh-sungguh sudah hidup dalam pemerintahan Allah, ya, maka 1, orang tersebut dalam proses mengalami perubahan kodrat. Yang pertama, orang tersebut akan mengalami proses perubahan kodrat. Dari kodrat dosa berproses menjadi kodrat ilahi. Ya. Ini ciri yang pertama, orang yang memang sudah mengambil keputusan untuk all out. Ya. Namanya juga proses, namanya juga lorong panjang. Maka tentu ini adalah sebuah proses, bukan instan. Bukan bim salah bim. Tapi proses perubahan kodrat ini akan semakin hari semakin bold, semakin tebal, semakin kokoh. Dialami oleh orang tersebut. Ya, Bapak Ibu. Ayatnya ada di 2 Petrus 1 ayat 3 ayat 4. Setiap kita harus mengalami perubahan kodrat. Yang mengambil kekudusan, mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Yang menjadi berkodrat ilahi. Ya. Ayatnya di mana, Pak? 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Oke. Ini yang pertama, mengalami proses perubahan kodrat. Ya. Coba cek kita masing-masing, apakah saya sudah apa belum? Kalau sudah berarti jalan kita sudah benar. Tinggal dilanjutkan. Ya, tinggal dilanjutkan terus supaya semakin tebal. Ya, Bapak Ibu. Yang kedua, orang yang sudah mengambil keputusan untuk all out mengikut Kristus, sudah masuk dalam pemerintahan, hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah, maka maksudnya sejak di bumi ini ya, sejak sekarang, saat ini, dalam hidup ini, maka orang tersebut kemudian akan berproses untuk mulai dibebaskan dari kuasa dosa. Ya. Berproses sampai mulai mengalami dibebaskan dari kuasa dosa. Sampai terus dia kemudian tidak bisa berbuat dosa. Mungkin ada yang bertanya, loh Pak, sungguhan lah ini. Kita ini masih dalam daging loh Pak. Kok tidak bisa berbuat dosa? Benarkah? Ya. Ayo kita baca di dalam 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3. Bapak Ibu.
1 Yohanes 3 ayatnya yang ke 6. 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-6. Ya. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Kristus, tetap berada di dalam Dia, ya, tidak berbuat dosa lagi. Oke. Ayat yang ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah, yang sudah mengalami kelahiran baru, tidak berbuat dosa lagi. Firman Tuhan tidak bohong, Bapak Ibu Saudara. Orang yang sudah benar-benar hidup di dalam pemerintahan Allah, mengambil keputusan untuk all out mengikut Kristus, dia akan berproses mengalami dibebaskan dari kuasa dosa sampai tidak dapat lagi berbuat dosa. Berarti orang itu tidak bisa jatuh dalam dosa, Pak? Oh, bukan begitu maksudnya, Bapak Ibu. Orang tersebut bisa jatuh dalam dosa kalau dia dengan sengaja memilih berbuat dosa. Beda ya? Masih memahami kan perbedaannya ya? Kalau dia dengan sengaja dia sudah tahu bahwa itu dosa tapi kemudian dia memilih untuk melakukannya, ya dia jatuh dalam dosa. Tetapi sesungguhnya orang-orang ini kalau dia sungguh-sungguh all out, dia bisa melihat, oh ini berdosa, ini tidak menyukakan hati Allah. Bukan dosa dalam artian pelanggaran moral, bahkan lebih daripada itu, sudah lewat kita ya. Oke. Artinya dosa yang kemelesetan, yang tidak menyukakan hati Bapa, yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Bapa, yang tidak menyenangkan hati Bapa. Sudah bisa mengenali itu. Apalagi kalau cuma sekedar dosa-dosa moral. Ya. Dosa-dosa moral itu mencuri, berzina, berbuat cabul, kesombongan, sombongan itu bisa terselubung, itu juga tidak mudah ya Bapak Ibu, nanti kita akan lihat ya. Moga-moga waktunya cukup. Ya. Tapi dosa-dosa pelanggaran moral umum sudah lewat. Ya. Orang yang sudah hidup dalam pemerintahan Allah itu hatinya sudah katakan berbalik kepada Allah, mengarahkan hatinya kepada surga, kepada Allah. Dia melihat kepada perasaan Bapa, perasaan Allah. Ya. Dan orang-orang ini akan dibebaskan dari kuasa dosa. Semakin hari semakin tebal sampai dia sudah tidak dapat lagi berbuat dosa. Kecuali orang tersebut sengaja memilih berbuat dosa. Sengaja memilih berbuat dosa. Oke. Ini yang kedua. Yang ketiga cirinya adalah, maka orang-orang yang sudah mengambil keputusan untuk all out mengikut Kristus, hidup sungguh-sungguh dalam pemerintahan Allah, ya, sudah tidak lagi takut. Sudah tidak takut kepada yang namanya kematian. Sudah tidak takut lagi mati. Kematian sudah tidak lagi menakutkan. Bahkan semakin hari, ya, semakin justru dia menantikan kematian itu dengan sukacita. Kapan aku bisa bertemu dengan Rajaku? Kapan aku bisa bertemu dengan Tuhanku? Kematian tidak menjadi sesuatu yang tidak menakutkan lagi. Sehingga kita bisa berkata, hai maut, di mana sengatmu? Tidak ada lagi.
Tidak menakutkan lagi buat kita. Justru kita melangkah ke pintu kematian itu dengan hati yang gembira dan sukacita, karena kita akan di balik kematian itu kita akan bertemu dengan Sang Maharaja yang kita rindukan untuk bisa bertemu muka dengan muka. Nah, 3 hal ini harus semakin tebal di dalam hidup kita kalau memang sungguh-sungguh kita adalah orang-orang percaya yang sudah mengambil keputusan untuk all out mengikut Kristus, hidup dalam pemerintahan Allah. Bapak Ibu Saudara, tentu tidak bisa serta-merta langsung kuat, tebal gitu, tentu tidak. Tadi saya katakan, ini lorong panjang. Tetapi harus progresif dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, harus progresif. Terus meningkat semakin tebal. Perubahan kodratnya semakin kelihatan nyata. Dari berkodrat dosa menjadi berkodrat ilahi itu semakin nyata, semakin jelas. Ya kan? Tidak dapat berbuat dosanya itu juga semakin jelas. Ya. Dan sukacita, tidak lagi takut menghadapi kematian, dan bahkan bersukacita itu juga semakin kuat. Maka orang yang memiliki ketiga hal ini, yang di dalam hidupnya ada ciri 3 hal ini, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang memang sudah sungguh-sungguh all out. Tentu semuanya masih dalam proses. Oh iya, selama kita hidup, tadi kan dikatakan di dalam ayatnya, menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari. Sampai kapan, Pak? Sampai jam tayang kita di dunia ini habis. Nah, selama jam tayang kita masih ada, ya berarti kita masih terus berproses kan, membuat ini semakin tebal, semakin kuat. Ya. Kita berkata masih dalam proses, tapi masih dalam prosesnya di sini sudah benar. Karena ada orang-orang yang mengatakan masih dalam proses tapi belum ke sini. Maksudnya dalam proses itu masih mau dalam proses mengambil keputusan, ternyata belum mengambil keputusan. Padahal keputusan itu harus sudah diambil. Harus all out mengikut Kristus. Harus sudah mengambil keputusan. Bukan sedang dalam proses mengambil keputusan. Jadi kalau saya tanya, bagaimana? Sedang dalam proses, Pak. Nah, sedang dalam proses apa ini? Ya kan? Karena beda sekali orang yang sudah sedang dalam proses tapi sudah mengambil keputusan, sedang dalam proses ini semakin kuat, semakin tebal, dengan orang yang sedang dalam proses untuk mengambil keputusan mengikut Kristus secara all out. Ya beda lah. Ya Bapak Ibu.